materi yang dibahas, bab yang dibahas di mata pelajaran ini sama alokasi waktunya. Nah, untuk yang pertama ini saya kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk yang pengetahuannya itu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang, dan yang keterampilan itu adalah analisis transaksi ke jurnal khusus. Nah, untuk indeks pencapaian kompetensinya itu, yang pengetahuan pertama ada menjelaskan pengertian jurnal khusus. Sebentar, IPK itu apa? Indeks pencapaian kompetensi ya bukan, Bu? Saya ingat saya soalnya gitu, Bu. Saudara mengunduh dari internet? Buat contoh doang, Bu. Saya dari internet, terus saya juga. ya maaf, indikator yang pertama itu pengetahuan, pengertian, menjelaskan jenis, melakukan transaksi dan jurnal khusus. Untuk keterampilan itu ada mendefinisikan jurnal khusus, mengkategorikan jenis-jenis jurnal khusus, mengelompokkan jenis transaksi ke dalam jurnal khusus, membuat jurnal khusus. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan jurnal khusus, menjelaskan manfaatnya, lalu menjelaskan dapat mengelompokkan transaksi ke dalam jurnal khusus, dan terakhir dapat membuat jurnal khusus. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini, pembagiannya itu, untuk pembagian yang ABCD-nya itu, untuk audiensnya itu ada peserta didik, lalu yang behavior-nya itu mengikuti kegiatan pembelajaran, lalu behavior itu yang ini, yang menjelaskan, terus kondisinya itu yang setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir itu degree-nya itu yang problem based learning. Terus di sini ada kegiatan pembelajarannya. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan, lalu itu ya kurang lebih ya persiapan, lalu persiapan sebelum mulai pembelajaran, lalu habis itu ada pendahuluan yang di kelas. Pertama itu dimulai dengan doa, mengecek kehadiran, presensi, absen, semacam itu, lalu kata-kata pengantar, lalu penyampaian tujuan dari pembelajaran itu. Lalu di sini ada kegiatan inti, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada refleksi atau konfirmasi atau bahan evaluasi sejauh mana pencapaian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini, dan juga refleksi untuk guru untuk mengetahui pembelajaran ini sudah berjalan sejauh mana. Gitu. Yang pertama disikap observasi, lalu bentuk instrumen itu adalah lembar pengamatan. Jadi nanti akan dibikin lembar pengamatan untuk penilaian sikap dari peserta didik itu selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan itu ada tes tertulis, mungkin bisa tes tulis esai atau pilihan ganda atau kuis atau semacamnya. Lalu yang terakhir ada keterampilan uji kerja, itu kurang lebih mungkin bisa sebagai tugas kelompok atau semacamnya. Itu lebih ya. Lalu di sini ada lembar pengesahan. Seperti itu. Sudah. Iya, terima kasih teman-teman dari RPP. Jangan ditutup. Nah, dari RPP yang sudah dicoba oleh Mas Aan untuk menambah, silakan. Silakan, tidak apa-apa. Jangan ragu untuk berpendapat ya. Nah, ini saatnya. Ya. Saya Fiska, Bu, izin berkomentar. Bisa di ke bawah.
Mm-mm. Ya, jadi kan Aan bilang untuk degree-nya itu adalah model pembelajaran problem based learning. Tapi kalau menurut saya di sini tuh degree-nya belum ada karena setelah dari poin setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning itu merupakan komponen conditionnya. Jadi menurut saya di tujuan pembelajaran ini belum ada komponen degree-nya. Seperti itu, Mm-mm. Bu. Kalau menurut Mbak Fiska harusnya seperti apa? Mungkin bisa ditambahkan untuk komponen degree-nya itu bisa ditambahkan misalnya menjelaskan jurnal khusus menurut pengetahuan siswa gitu atau menjelaskan atau dapat mengelompokkan transaksi ke dalam jurnal khusus berdasarkan materi yang telah dipelajari sebelumnya seperti itu, Bu. Ya, sudah cukup Mbak Fiska? Cukup, Bu. Ya, monggo Mas Aan bisa berkomentar. Ya, mungkin ada keliru sedikit ya. Mungkin nanti bisa saya Mm-mm. perbaiki. Makasih. Ya, setuju kalau belum ada degree-nya, nggih. Ya. Ya, baik. Ya, kemudian kalau Mas Aan mengembangkan, sebaiknya degree-nya seperti apa itu? Kalau setelah tadi itu eh, mungkin contohnya kayak di nomor 1 menjelaskan jurnal khusus berdasarkan apa gitu. Mungkin harusnya seperti itu kali ya, Bu, kurang lebih. Dengan teliti. Ya, Di sini misalnya mengelompokkan transaksi ke dalam jurnal khusus dengan teliti, gitu ya. Jadi mengembangkan sikap-sikapnya itu. Saudara kan di sini belum ada penilaian sikapnya. Nah, maka komponen sikap itu nanti yang bisa dimasukkan sebagai degree, gitu ya Mas Taan ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Monggo, selain Mbak Fiska. Tidak ada yang mau berpendapat? Baik, kalau tidak ada saya yang berpendapat. Tolong dari atas, Mas Aan. Ya, RPP akuntansi perusahaan dagang. Ini mapelnya akuntansi perusahaan dagang ya. Kemudian materi pokoknya di jurnal khusus. Ini 4 kali pertemuan. Berarti satu pertemuan ada 3 kali 45 menit begitu. iya, Bu. 3 kali 45 menit. Ini saudara rancang untuk 12 kali pertemuan ya. 12 kali pertemuan itu lama banget. 4 kali pertemuan, sorry. 4 kali pertemuan itu lama banget. Ya, lama banget 4 kali pertemuan. Apalagi satu pertemuan itu ada 135 menit. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ini masih ada KD pengetahuan dan KD keterampilan. Ini saudara ngambilnya dari mana? Menganalisis penyusunan siklus, menyajikan analisis ini diambil menyuntuh dari silabus atau bagaimana Mas Aan? Saya nemu ada satu file dokumen di internet gitu, terus saya lihat contohnya seperti itu, jadi ya kurang lebih saya ikut contoh seperti itu. Oh ya, kemarin memperhatikan ya, pas Mas Ya, Dito paparan kemarin ya, dan saya menjelaskan ada 2 RPP yang kemungkinan disusun. Ada yang untuk RPP yang masih menggunakan kurikulum 2013, sehingga di sana ada kompetensi inti dan ada kompetensi dasar. Kemudian ada lagi yang sudah menggunakan SMK untuk yang program keunggulan ya. Kalau menggunakan program keunggulan maka di sini sudah tidak ada lagi KD dan tidak ada lagi KI. Itu adanya langsung tujuan pembelajaran. Gitu ya.
Kemudian KI semuanya ya, semuanya. Jadi tidak hanya untuk yang paparan, jangan sampai ini saudara masih menggunakan di RPP-mu nggih. Besok ketika dikumpulkan masih ada itu nanti skornya sangat sangat berkurang. Sekali lagi untuk KD dan KI itu dipakai untuk sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013. Dan KD ini diambilnya dari silabus. Ya, maka kemarin saudara saya minta untuk mengumpulkan silabus. Mas An sudah punya silabus? Ada Bu. Mas An sudah punya silabus akuntansi? Silabus akuntansi saya belum Bu. Belum, nah, ya belum. Makanya saudara tidak bisa mengisi KD ini dengan benar. Gitu ya. Jadi KD ini saudara mengambilnya dari silabus. Kemarin saya sudah menjelaskan sepertinya KD 3 dan KD 4 itu turunnya dari mana. Ya. Jadi tidak serta-merta kita menyusunnya. Izin saya minum nggih. Gitu ya. Jadi untuk KI, KI dan KD itu saudara tidak menyusun. Coba ditutup dulu Mas An. Sepertinya saya kemarin sudah menjelaskan di kelas ini ya untuk penyusunan KD dan KI dan KD itu nih. Di kelas ini atau di kelas sebelah ya? Di kelas ini, Bu. Di kelas ini. Nah, jadi saudara harusnya sudah tahu bagaimana saudara bisa muncul KI dan KD sampai tujuan pembelajarannya. Ya, KI itu diambil dari silabus, begitu pula KD. Nah, dari KD itu kemudian muncul atau lahir tujuan pembelajaran. Gitu. Lagi Mas di share screen, saya kira kalau di kelas sebelah. Yeah, itu. Jadi nanti dilihat lagi ya Mas Anja, KD-nya silakan ditulis kalau ada kompetensi dasar, berarti harus ada kompetensi inti. Gitu. Kemudian ada indikator pencapaian ini nggak perlu ada indikator ini. Ya, saudara langsung saja ke tujuan pembelajaran. Silakan di scroll ke bawah. Tujuan pembelajaran. Yes. Tujuan pembelajaran ini ya kalau ini di indikator pencapaian, kompetensi. Mas An sudah merancang bahwa di sini nanti akan ada tujuan pembelajaran dari domain pengetahuan dan domain keterampilan. Berarti nanti di tujuan pembelajaran ini semua juga muncul. Ya. Nah, kita lihat di indikator pengetahuan dan keterampilan. Kita lihat bersama ya, semuanya melihat di. Jangan sampai besok kami. Di sini ada yang menjelaskan pengertian jurnal khusus. Menjelaskan. Tapi di keterampilannya mendefinisikan jurnal khusus. Bedanya apa Mas Aan? Kalau menjelaskan itu mungkin lebih ke kayak bahasa sendiri, maksudnya sepemahamannya dia. Tapi kalau mendefinisikan apa yang mungkin udah pernah diajari itu. Sudah pernah yang diajari. Itu berarti pengetahuan ya, ingatan dia kan? Iya, Bu, Ingatan ketukar. dia. Nah, berarti tidak masuk ke keterampilan. Jadi saudara, sekali lagi semuanya tolong pahami domain pengetahuan itu apa saja, sikap itu apa saja, keterampilan itu apa saja, itu tolong dipahami. Ya. Kemudian di sini ada lagi menjelaskan tadi yang sudah ya, terus mengelompokkan transaksi ke dalam jurnal khusus. Ya. Di keterampilan ada lagi mengelompokkan jenis transaksi dalam jurnal khusus. Bedanya apa Mas di sini?
Kalau keterampilan itu mungkin maksudnya kayak berdasarkan misalkan kita dikasih tugas gitu, terus kita mengelompokkan dengan ya mungkin kerja kelompok atau gimana gitu. Bukan berarti mengelompokkan itu terus kerja kelompok ya. Maksudnya bisa kerja kelompok atau bisa kerja sendiri ya, mengerjakan tugas intinya lah gitu. Terus yang di keterampilan itu yang akan kamu nilai apanya? Ketepatan dia, terus sejauh mana dia paham sama materinya, ketelitiannya juga gitu kurang lebih. Gitu. Kalau di pengetahuan? Mungkin yang di pengetahuan ini kayaknya saya salah, Bu. Benar, sudah benar. Sudah benar. Aspek yang kamu nilai saja yang belum benar ya. Nah misalnya semuanya ya, kita sepakati bahwa pengetahuan itu adalah ranahnya pemahaman ya, pemahaman atau kognisinya. Kalau keterampilan itu sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dikerjakan, dimunculkan dalam sebuah kegiatan ya. Nah, kalau pengetahuan ketika dia bisa mengelompokkan transaksi, maka saudara misalnya membuat Budi membeli PT ABC membeli barang dagangan dari PT DEF seharga 10 juta secara kredit. Nah, gitu terus dia mengelompokkannya kemana? Membeli secara kredit berarti dimasukkan ke jurnal apa? Halo? Bagaimana Bu? Mohon maaf, putus-putus tadi. Ya semuanya yang lain join di sini enggak? Join Ibu. Oh, lah kok meneng kabeh? Mbak Fitri? Ibu. Iya. Ya. Kok diam semua lu saya tanya. Ya. Ini saya menerangkan tidak hanya untuk Mas Aan loh ya. Ini menerangkan untuk mahasiswa satu kelas nih. Karena ternyata setelah praktik sudah 2 kali ternyata masih ada yang salah. Gitu. Jadi bukan berarti ketika saudara tidak presentasi terus tutup kamera terus saudara tidak memperhatikan ya. Gitu. Nanti saudara kalau mau praktekin terusan. Baik, saya ulangi. Ini kita memfokuskan pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Kita sepakati bahwa pengetahuan itu ranahnya kognisi. Jadi ya aspek pengetahuannya, pemahamannya. Tetapi kalau yang di keterampilan ini sesuatu yang dia kerjakan teman-teman. Ya aksi dia itu apa yang dinilai. Nah di sini ada ada satu tujuan pembelajaran yang sama. Itu ada di aspek di domain pengetahuan, juga di domain keterampilan. Kita lihat, mengelompokkan transaksi ke dalam jurnal khusus. Ini ada di pengetahuan dan keterampilan. Apakah ini salah, teman-teman? Menurut Mas Dito salah enggak? Tidak. Tidak, tidak salah. Menurut Mbak Dinia salah tidak? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa saudara bisa mengatakan tidak salah? Karena selain untuk mengandung pengetahuan juga mengandung keterampilan juga. Maksudnya mengandung keterampilan itu, Bun? Untuk menyusun jurnalnya itu kan dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Ya, berarti nanti ketika di pengetahuan, saudara tadi ada satu kasus, ini masuk ke jurnal apa, gitu ya. Nah, itu masuk ke kelompok pengetahuan.
Tetapi kalau ke keterampilan, saudara akan menilai bagaimana proses dia membuat jurnal khusus. Ya, kelompok-kelompok transaksi itu benar enggak dimasukkan ke jurnal pembelian, benar enggak dimasukkan ke jurnal penjualan. Nah, seperti itu. Kalau dia benar, berarti dia bisa mengerjakan. Gitu ya. Nah, jadi saudara silahkan dilihat. Terus di tujuan pembelajaran. Ya, di tujuan pembelajaran karena sekali lagi Mas Aan harus bisa membedakan tadi domain pengetahuan dan keterampilan. Kalau di sini ada tuh Wagapatma 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti semua komponen ini, semua tujuan pembelajaran yang sudah dijelaskan dimasukkan ke tujuan pembelajaran. Menjelaskan tujuan jurnal khusus, menjelaskan manfaat jurnal khusus, menjelaskan semua. Mengelompokkan transaksi. Ya, itu tadi. Terus sekarang. Jadi dari seperti ini kondisi ya kita anggap ini sudah benar gitu ya. Nanti Mas Aan akan membuat berapa soal minimal? Mas Aan? Butir soalnya ya Bu ya. Kamu akan mendapat berapa macam berapa soal minimal? Kalau bentuknya PG mungkin bisa 10 sampai 20 gitu Bu. Butir soal. Ya, itu kan banyak ya. Minimal ada soal apa saja di sana. Soal untuk melihat apa saja gitu maksudnya. Yang pertama mungkin definisinya seperti apa itu jurnal khusus dalam perusahaan dagang, lalu bagaimana perhitungannya, misalkan kayak rumus-rumusnya segala macam, terus ya kurang lebih seperti itu Bu. Kurang lebih. Kamu membuat berapa soal minimal? Minimal, saya tanyanya minimal. Ya minimal 10 mungkin Bu. 10 Minimal soal. 10 ya. Ya. Nah, 10 itu isinya untuk menilai apa? Untuk mengetes apa? Tes pengetahuan dia tentang definisi mengenai jurnal khusus itu tadi, terus rumus-rumusnya, bagaimana perhitungannya segala macam, terus penerapannya dalam kehidupan nyata nanti itu seperti apa, sama mungkin terakhir bagaimana membuat jurnal khusus itu. Sudah, itu saja. Ya Bu. Ya, ada pendapat lain? Silahkan. Izin menjawab Ibu. Siapa ini? Citra. Ya, silahkan Citra. Jadi menurut saya minimal itu ada 5 soal. Yang pertama itu ada pengertian jurnal khusus, lalu kalau melihat dari tujuan pembelajarannya ya Ibu, itu ada pengertian jurnal khusus, manfaat jurnal khusus, lalu ada jenis-jenis jurnal khusus, terus pengelompokan transaksi dalam jurnal khusus, dan cara membuat jurnal khusus, begitu Ibu. Ya, betul. Terima kasih Citra. Jadi minimal ada 5 itu. Ya, soalnya. Karena kamu akan menilai tujuan pembelajarannya. Kalau tadi yang dijelaskan Mas Aan, saya akan membuat 20. Ya 20 itu untuk menilai apa saja. Ada enggak soal yang menanyakan tentang manfaat jurnal khusus? Ada enggak soal yang menanyakan tentang jenis-jenis jurnal khusus? Nah, semuanya harus ada. Karena saudara nanti akan menilai ketercapaian tujuan pembelajarannya dari soal itu. Gitu ya. Turun Mas. Ya, masih yang tadi, sorry. Masih yang tadi. Ya, masih yang tadi. Kemudian tadi saudara akan menilainya dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya sudah dibuat soal pilihan ganda atau isi atau apa ya. Nah, untuk keterampilan, saudara nanti akan membuat kasus misalnya, ya kan? Kasus tentang perusahaan dagang untuk dalam memanfaatkan jurnal khusus. Nah, itu nanti kamu akan membuat soal. Terus siswanya mengerjakan itu. Nah,
saudara akan melihat di sana mengerjakan benar enggak kelompok transaksi ini dimasukkan ke jurnal memorial. Benar enggak ini dimasukkan ke jurnal khusus dan ke jurnal penjualan dan seterusnya. Kalau dia benar dalam mengelompokkan, maka tujuan pembelajaran nomor 4 itu sudah tercapai. Gitu ya. Jadi tidak sembarangan ketika kita membuat soal itu, tidak suka-suka, tapi pembelajaran. Akan nanti dilihat lagi. Kemudian deskripsi kegiatannya, ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutupnya. Oh, di sini beliau menyantumkan pra pendahuluan, oke, enggak masalah. Terus kata-kata pengantar itu apa, Mas? Kalau pemahaman basa-basi aja Bu antara guru sama muridnya nanti yang ngobrol-ngobrol singkat sebelum mulai pembelajaran. Tujuannya apa untuk ngobrol-ngobrol singkat itu? Ya meningkatkan komunikasi antara pengajar sama peserta didik gitu Bu. Terus Supaya nggak guru terlalu pengen kaku. meningkatkan motivasinya enggak? Iya itu masuk di situ juga Bu. Nah, jadi dituliskan saja pemberian motivasi, ya. Jadi orang kata-kata pengantar, nanti dikiranya mau pidato atau apa gitu ya. Jadi ditulis saja, nanti diganti motivasi, pemberian motivasi. Tuh, oke. Terus lanjut. Di kegiatan inti, saudara menerapkan problem based learning, ya. Terus pertemuan 1. Nah, Mas, betul. Problem based learning. Problem based learning itu ada 7 sintaknya. Ada 7 kegiatan. Nah, di sini Mas Aan belum memunculkan 7 kegiatannya itu apa saja. Ya, jadi saudara sebaiknya dituliskan seperti kemarin dicontoh kemarin itu. Ya, PBL itu sintaknya apa? Nah, itu dimunculkan di situ. Gitu ya Mas Aan ya. Baik Bu. Betul. Terus penilaian. Sikap ini untuk menilai apa? Apa yang akan dinilai di aspek sikap? Perilaku dia selama mengikuti pembelajaran ini Bu. Dia ini memperhatikan itu maksudnya kayak benar-benar memperhatikan atau cuma sekedar datang gitu doang, kurang lebih gitu Bu. Atau misalkan kayak dikasih tugas atau apa gitu dia ngerjainnya dengan sungguh-sungguh atau enggak gitu. Nah itu lebih baik jika kamu tampilkan di tujuan tadi, supaya saudara kan sudah merancang tuh. Tadi misalnya mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan teliti, mengerjakan dengan tanggung jawab, gitu ya. Nah maka aspek apa yang dinilai tadi? Tidak, sekali lagi tidak suka-suka, tetapi sudah dirancang. Sikapnya berarti nanti yang akan dinilai adalah teliti, tanggung jawab, sungguh-sungguh tadi, dan seterusnya. Nah, tadi penilaiannya observasi, kemudian bentuk instrumennya lembar pengamatan. Berarti nanti guru akan membuat lembar pengamatan terkait dengan pengukuran ketelitian, pengukuran kejujuran misalnya, di situ. Oke. Kemudian pengetahuan tadi sudah dibahas ya. Begitu pula untuk yang keterampilan. Oke, begitu Mas Aan? Baik Bu. Ya, jadi saudara nanti harus menata ulang RPP-mu ini termasuk dengan menyiapkan instrumennya. Oke? Baik Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kalau dari saya sudah cukup Bu. Ya, baik. Silakan ditutup. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, siapa lagi?
Siapa tadi gilirannya yang mau paparan? Siapa Mbak Dia? Nah, Antara Mbak Alicia atau Mbak Afifah, Ibu. Ya, silakan. Ya, Bu, saya izin presentasi ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sampun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Terpilestari. Di sini saya ingin mempresentasikan rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP yang sudah saya buat. Walaupun belum sempurna, mohon di saran dan kritikannya ya, Bu ya. Di sini ada satuan pendidikan. Di sini saya mengambil RPP materi akuntansi perusahaan manufaktur dengan materi jurnal penyesuaian untuk kelas 12 semester genap. Untuk alokasi waktu di sini ada 6 jam pelajaran, masing-masing 1 jam pelajaran itu 45 menit. Dan di sini saya merancang untuk 2 pertemuan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan nanti metode diskusi dan juga nanti siswa akan menggali informasi. Kemudian nanti akan diminta untuk menuliskan penyelesaian kasus transaksi penyesuaian dan juga nanti akan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran dapat mencatat jurnal penyesuaian pemakaian bahan proses produksi, kemudian jurnal penyesuaian pembebanan BOP, kemudian jurnal penyesuaian transfer harga pokok produk selesai, dan juga jurnal alokasi BOP ke departemen terkait. Dengan degree atau dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan juga sikap jujur, santun, dan percaya diri, dan juga pantang menyerah, dan juga ada sikap responsif, dan juga proaktif selama proses pembelajaran. Dan sikap fokus-fokus nilai yang akan dinilai nanti itu peduli, jujur berkarya, tanggung jawab, kerjasama, proaktif, dan juga kreatif. Nah, untuk materi pembelajaran di sini nanti saya akan bagi menjadi 3. Ini untuk akun yang pertama pengertian jurnal penyesuaian, ini saya sudah buat pengertian jurnal penyesuaian, kemudian materi yang kedua adalah akun-akun pada buku besar yang memerlukan penyesuaian pada perusahaan manufaktur. Ini untuk akun-akunnya saya belum identifikasi, nanti saya akan lihat-lihat lagi Bu terkait materi-materi yang sebelumnya saya juga pernah pelajari di akuntansi biaya. Kemudian di jurnal penyesuaian juga nanti saya akan buat contoh format jurnal penyesuaian untuk perusahaan manufaktur. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran di sini ada yang pertama pendahuluan, yang pertama ada orientasi. Di sini guru akan membuka kelas sebelum memulai pembelajaran. Jadi di sini guru akan mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama siswa dan lain sebagainya dengan metode ceramah dengan alokasinya itu 3 menit. Kemudian ada relevansi dan manfaat. Di sini guru menyampaikan manfaat mata pelajaran yang akan diajarkan terkait dengan dunia kerja nanti. Misalkan apa sih manfaat kita mempelajari jurnal penyesuaian manufaktur ini untuk di dunia kerja nanti dan lain sebagainya. Dan juga memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa untuk mencapai cita-cita yang diinginkan mereka butuh keseriusan belajar. Di sini metodenya itu ceramah dengan nanti menggunakan gambar ilustrasi atau bisa nanti menggunakan LCD atau laptop dengan alokasi belajar 5 menit. Kemudian untuk tahap penyajian di sini guru akan mengorientasikan peserta didik terhadap masalah karena saya menggunakan metode problem based learning. Di sini guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran terkait dengan jurnal penyesuaian perusahaan manufaktur dan mengarahkan peserta didik pada pencapaian tujuan pembelajaran tersebut terkait materinya itu diharapkan siswa dapat menjelaskan transaksi penyesuaian
penyesuaian perusahaan manufaktur, kemudian siswa diharapkan dapat mengidentifikasi transaksi serta menganalisisnya, kemudian nanti yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mencatat jurnal penyesuaian itu. Di sini menggunakan metode ceramah dengan alokasi waktu 5 menit. Kemudian di tahap selanjutnya, masih di tahap penyajian, guru mengorientasikan peserta didik untuk belajar. Di sini nanti guru akan menjelaskan konsep-konsep yang sedang dibahas, seperti penjelasan umum tentang pemakaian bahan baku di perusahaan manufaktur itu sebagai apa dan sebagainya, kemudian jenis-jenis transaksi penyesuaian di perusahaan manufaktur itu seperti apa, serta nanti akan ada penyusunan jurnal penyesuaiannya. Di sini akan ada metode ceramah dan juga problem-based learning dengan media, ada bahan ajar atau buku paket, atau ada gambar ilustrasi dengan menggunakan LCD dan laptop dengan alokasi waktu nanti 60 menit atau 1 jam. Kemudian di tahap selanjutnya, guru akan membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini guru akan memfasilitasi siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami, dan juga guru akan membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan prinsip dan prosedur yang dipelajari. Untuk metodenya di sini ada tanya jawab dan medianya seputar materi yang sedang diajarkan, ini dengan alokasi waktu 5 menit. Kemudian untuk tahap selanjutnya, siswa mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini siswa akan diminta untuk memecahkan masalah bersama dengan anggota kelompoknya. Jadi di sini mungkin untuk soal-soal, nah saya akan kepikiran untuk membuat sebuah data penyesuaian untuk perusahaan manufaktur gitu, Bu. Kemudian nanti setiap kelompok akan diminta untuk menyusun jurnal penyesuaian. Setelah selesai, nanti siswa akan diminta untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, di sini dengan metode based learning, dengan media seputar materi yang sedang dipelajari dengan alokasi waktu 30 menit. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru akan menanggapi hasil kerja masing-masing kelompok, kemudian guru memberikan apresiasi terhadap hasil presentasi, ini agak salah, maaf Bu, presentasi kelompok, dan kepada peserta didik yang memberikan tanggapan terhadap kelompok lain. Di sini dengan metode ceramah dan juga diskusi, dengan medianya ada LCD dan laptop dengan alokasi waktu 5 menit. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan penutup. Di sini guru akan memberikan informasi mengenai pertemuan selanjutnya, kemudian menutup pembelajaran dengan berdoa bersama, dan juga guru akan mengucapkan salam. Di sini metodenya metode ceramah dengan alokasi waktu 15 menit. Untuk alat dan bahan dan media, di sini kita akan menggunakan HP, komputer, LCD, papan tulis atau spidol. Kemudian dengan metode pembelajaran, kalau untuk online, berbasis online, di sini kita akan menggunakan Google Classroom dan juga Google Meet atau Zoom. Bisa menggunakan slide PowerPoint untuk penyusunan neraca lajur, semisal itu, dan juga lembar kerja peserta didik, maaf. Untuk sumber belajarnya di sini kita menggunakan buku paket praktikum, kemudian modul jika ada, nanti juga akan diberikan lembar kerja kepada siswa untuk menyusun jurnal penyesuaian tersebut, kemudian media massa atau elektronik ini jika dibutuhkan, kemudian ada internet atau YouTube jika pemahaman siswa itu masih kurang jelas gitu. Kemudian untuk penilaiannya di sini akan berfokus pada pengetahuan, penilaian keterampilan dan juga sikap. Nanti akan saya buat Bu, nanti ini belum saya susun. Begitu Bu. Sekian, terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Afifah. Dari atas Mbak, dari atas. Semoga siapa yang mau menanggapi silahkan. Seperti halnya pas Mas Aan tadi, siapa mau menanggapi? Ya, yang belum pernah mengeluarkan suara emasnya, silahkan, jangan hanya sebagai peserta saja ya, tapi saudara ada kontribusinya di sini. Monggo. Adinda mungkin akan memberikan ulasan terkait dengan RPP-nya Mbak Afifah ini, monggo. Silakan Adinda. Ulasan saya itu di RPP-nya Afifah udah
udah lebih baik dari masa A tadi, terus udah lebih jelas juga kayak gitu Bu. Hmm. Terus saudara masih, tapi ini kan belum sempurna ya. Nah, saudara mau menyempurnakan di bagian apa? Silahkan. Loh, keluar anaknya. Enggak Ibu. Ye. Monggo silakan Mbak. Satu saja. Di tujuan Ibu, Di tujuan pembelajaran. bagaimana tujuannya? Di tujuan pembelajaran itu kan hanya mencatat semua ya Ibu. Mungkin bisa ditambahi dengan menyusun Sampai dengan volumenya dikecilkan Mbak ya. Berdengung. Ya, Mbak Adinda ini sudah tidak jelas ini masukannya seperti apa. Silahkan yang lain. Mas Hanif, silahkan Mas Hanif. Silahkan Mas Hanif. Memberi satu masukan. Tidak ngantuk, nek menang lain. Monggo. Kamu paham enggak dengan yang dibuat Mbak Afifah ini? Paham? Sudah baik ya? Iya, Bu, menurut saya sudah baik. Ada yang belum baik enggak? Menurut saya tidak, Bu. Oh, tidak. Ketika saudara menjadi guru, dengan tujuan pembelajaran seperti ini, saudara keberatan enggak? Mas Hanif? Tidak, Bu. Tidak. Oh, ya. Kamu nanti akan menilai apa saja, Mas? Menilai kayak gimana maksudnya? Loh, nanti kan kamu endingnya akan menilai ya. Ya, kan? Ya, Ya. Yang dinilai apa saja kira-kira? dari sikapnya, Bu. Terus Sikapnya, pengetahuan, terus pengetahuan, ya, keterampilannya. ya, sikapnya yang akan dinilai apa nih? Kalau yang punyanya Mbak Afifa ini peduli, sikapnya kerjasama, Terus, terus produk. Hah? Ya, kayak peduli bekerja sama kayak gitu,
contohnya. Terus caramu untuk menilai bagaimana yang sikap itu? Melihat kayak pembelajarannya siswa-siswa untuk gimana ya, kerjasama antara kelompok-kelompok gitu, Bu. Ngerjain tugas kelompok, saling Terus bekerja sama. caramu memberi soal? Oke. Praktikum, Bu. Oh, Soal praktikum, ya. Soal praktikum lah ya. Kamu Ya, ketika akan menilai pedulinya, menilai iya, Bu. kerjasamanya, itu dengan soal. Iya, Oh gitu. Contohnya soal bagaimana? Untuk menilai peduli loh. ya kayak soal praktikum gitu, bukan saling peduli sama kelompok satu dan lain, Bu. Nah, kamu tahu kalau saya peduli itu caranya bagaimana? Misalnya saya siswamu ya. Nah, terus kamu tadi kan akan mengukur siswanya peduli, kerjasama, dan seterusnya ya. Iya, iya. Nah, terus cara kamu tahu kalau saya peduli, kalau saya bisa kerjasama, itu caranya bagaimana? Saling membantu. Caranya bagaimana? Guru ini akan telepon untuk tahu kalau saya peduli, saya sebagai siswa peduli, kalau saya bisa kerjasama, itu caranya bagaimana? Kamu kan guru nih. Membantu yang susah. Membantu yang nggak bisa, Bu. Kita Itu kan peduli. siswanya. Oh Itu iya, kan siswanya. iya, Bu. Guru nih. Aduh. Mbak Denia itu cantik enggak nek menurut kamu? Iya, Bu, soalnya perempuan. Saya tidak. Oh, kalau cantik itu ukurannya perempuan. Iya, Oh, kalau nenek-nenek itu juga cantik. iya, Bu, soalnya perempuan. Oh, gitu. Berarti sudut pandangmu cantik itu hanya perempuan ya. Iya, Ya. Terus kamu bisa membedakan cantik dan tidak cantik tidak? bisa. Ya. Kalau cantik itu yang seperti apa? Seperti anak muda gitu, Bu. Seperti anak muda. Iya, Ya berarti setiap anak muda cantik ya. iya, Bu. Yang tidak cantik yang seperti apa? Yang sudah mulai menua, Bu. Oh itu Yang sudah tidak nenek-nenek tadi. cantik. Oh jadi dia mau cantik. Bingung, Bu. Saiki beda meneh. Saiki ora cantik wis. Antara tinggi dan pendek. Nah, antara tinggi dan pendek. Kamu tahunya kalau dia seseorang itu tinggi atau pendek itu caranya bagaimana? Dilihat berdiri, Bu. Berdiri kan kelihatan. Berdiri. Iya, Oh berdiri dan tinggi sama kelihatan. pendek. Oh Iya, gitu, berdiri tok. Berdiri saja. Kamu banyak tidak punya indikator orang tinggi itu yang seperti apa gitu, tidak punya indikator. punya, Bu. Lah piye? Indikatormu bagaimana? Tinggi. Tinggi. Misalnya untuk yang laki-laki itu termasuk kategori tinggi jika tinggi badannya lebih dari 180 cm. Nah, ya laki-laki itu pendek jika tinggi badannya kurang dari 150 cm. Nah, itu kan indikator ya. Iya, Bu. Nah, gitu. Jadi, ketika kembali ke RPP-nya Mbak Afifah, ketika kamu bisa mengukur peduli, kerjasama, proaktif, dan sebagainya, tentu saudara mempunyai indikator, ya kan? Iya, Bu. Ya, indikator peduli, indikator kerjasama, indikator tanggung jawab, dan seterusnya. Nanti kamu akan tahu siswamu ada yang peduli, ada yang tidak peduli.
ada yang kurang peduli, ada yang sangat peduli. Paham ya? Paham. Nah, caramu untuk mengukur itu, tentu saudara mempunyai alat ukur. Ya enggak? Ya. Alat ukur. Semuanya saja, tidak hanya Mas Hanif. Saudara tentu akan mempunyai alat ukur. Alat ukur peduli itu yang seperti apa? Nah, saudara lihat tuh, teorinya peduli itu apa maksudnya? Nah, gitu. Jadi, terima kasih ya Mas Hanif. Jadi, kalau menurut saya, ketika Mbak Afifah kepingin mengukur, menanamkan sikapnya itu banyak banget ya. Rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, responsif, proaktif, komunikatif, kerjasama, dan sebagainya. Apakah guru itu tidak kesulitan untuk menilai? Sekali lagi, apakah guru untuk menilai? Ya, karena Afifah harus mempunyai alat ukur yang banyak, mengukur peduli, mengukur jujur, mengukur kerjasama, dan seterusnya. Jadi menurut hemat saya, ketika saudara ingin menanamkan sikap, tidak usah banyak-banyak, ya, tidak usah banyak-banyak, gitu. Supaya saudara tidak mengalami kesulitan ketika saudara mengukurnya. Oke, terus lagi, ini jadi saya tidak yakin kalau dari 32 peserta didik ini, 32 mahasiswa saya ini bisa membuat RPP dengan baik dan benar. Padahal kita sudah terbusa-busa sampai menerangkan untuk satu bagian saja, yaitu tujuan pembelajaran. Mbak Afifah, saudara sudah berusaha untuk membuat tujuan pembelajaran yang lengkap. Ya, lengkap banget. Nah, kita lihat melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning yang dipadukan dengan diskusi, menggali informasi, dan seterusnya. Peserta didik diharapkan dapat, nah ini ya, saya tanya, apakah di dalam problem based learning, sintak problem based learning, itu ada diskusi? Afifah? Di sini saya berpikir nanti siswa itu kan akan dibagi per kelompok gitu ya Bu ya, diskusi sekaligus nanti akan diberikan suatu kasus transaksi penyesuaian begitu Bu, nanti akan didiskusikan bersama. Iya. Nah, ketika saudara, makanya saya katakan saudara harus paham sintaknya model yang akan saudara terapkan. Ya, di problem based learning itu tahapannya apa? Tahapan atau sintaks. Ya, tahapannya apa? Ada orientasi. Orientasi itu ceramah, ya kan? Kemudian ada menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah dengan cara apa? Diskusi, menggali informasi. Itu kan masuk di situ ya Mbak Afifah. Nggih Bu, benar. Nah, berarti saudara tidak perlu dipadukan dengan bla 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 seperti ini. Kalau dipadukan dengan berarti PBL plus yang dipadukan, ya kan? Bisa dipahami ya? Halo? Bisa Bu, iya Bu, bisa. Ya. Berarti kalau ada kata-kata dipadukan, berarti di dalam sintaknya problem based learning ini belum ada diskusi, belum ada kegiatan menggali informasi, belum ada kegiatan menuliskan penyelesaian, belum ada kegiatan presentasi, dan seterusnya. Itu boleh saudara menjelaskan, menambahkan, dipadukan.
Tetapi manakala di model problem based learning ini sudah ada, maka saudara tidak perlu menambahkan dipadukan dengan dan seterusnya. Itu ya, Bima ya. Baik Bu, paham. Ya, baik. Kemudian saya merujuk yang dijelaskan Mbak Adinda tadi ya. Ini semuanya kok mencatat. Ya, semuanya kok mencatat. Padahal sebelum mencatat itu ada kegiatan lain. Ya, ada sesuatu, ada pengetahuan lain yang harus diperoleh oleh siswa. Jadi, menurut hemat saya, sebaiknya ini tidak semua mencatat ya Mbak. Saudara bisa memilihnya. Baik, itu tujuan pembelajarannya. Terus, naik. Ya, terus. Terus. Baik, kalau materi saudara boleh di sini hanya menjelaskan subnya saja Mbak Afifah. Jadi tidak perlu di sini zona penyusuan adalah seterusnya. Akunnya semuanya dituliskan. Saudara cukup materinya pengertian zona penyesuaian, akun buku besar dan terus zona penyesuaian. Sudah penyusunan zona penyesuaian. Itu saja. Adapun materi yang lengkap itu nanti saudara bisa melihat ke lampiran atau ada di buku dan seterusnya. Ada di appendix biasanya seperti itu. Itu ya. Jadi kegiatan pembelajaran. Nah ini sudah bagus. Sudah ada metodenya, sudah ada alat dan waktunya. Nah kemudian tadi yang saya katakan berkali-kali di uraian kegiatan ini saudara harus menjelaskan terlihat bahwa itu adalah tahapannya problem based learning. Kemudian di sini ceramah semua Mbak. Sebentar. Naik. Mulai depan. Di depan Mbak. Atas, sorry. Atas, salah. Terus turun. Menyampaikan hub. Ya, terus. Terus. Nah, hub. Oke, menjelaskan konsep. Kemudian problem based learning itu mana? Ini Membagi Bu, kelompok. di sini udah mulai disuruh siswa untuk dibagi kelompok dan mendiskusikan satu kasus, Ibu. Baik, berarti saudara perlu membaca lagi tahapannya problem based learning gitu. Ya, baik. Berarti di situ tidak problem based learning Mbak namanya, tapi ceramah, terus diskusi, ya kan? Nah, PBL-nya dihapus. Ganti diskusi. Nah, terus ada penugasan enggak? Ada Ibu, Nah, nanti ditugaskan. Penugasan. Terus lagi turun. Ya, terus di tahapan berikutnya membimbing, ya tanya jawab betul, mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah ini mengembangkan dan menyajikan hasil. Di sini diminta untuk memecahkan bersama dengan anggota kelompoknya. Berarti apa? Siswa akan diminta untuk memecahkan masalah dengan bersama dengan anggota kelompoknya. Caranya mereka bagaimana? Cara memecahkannya? diskusi, iya Bu ya. Diskusi, jadi terus diskusi. Bu. Diskusi. Kemudian diminta untuk menyusun jurnal, ya terus lagi diminta untuk mempresentasikan, berarti presentasi. Bu. Ya. Jadi PBL-nya dihapus. Jadi tidak ada metode pembelajaran itu problem based learning ya. Oke, Baik, bisa Bu. dipahami? Bisa Bu. Ya.
Oke, terus turun terus. Oke, ya, terus. Nah, ini Afifah, saudara merancangnya dengan kegiatan daring apa luring? Sebenarnya saya kepikiran luring, Ibu. Mungkin nanti akan saya koreksi lagi, Bu, terkait media Ya. pembelajarannya, Bu. Iya, kalau luring berarti kan tidak pakai Google Form, tidak pakai Google Meet nih. Ya, terus. Ya, silakan untuk soalnya nanti menyesuaikan. Baik, ditutup Mbak Afifah. Terima kasih Baik, semuanya Ibu. ya. Terima kasih, Bu. Yang lain ketika belum benar ya untuk RPP-nya silakan dikoreksi lagi. Kemudian kita masih ada satu pertemuan untuk pertemuan yang akan datang. Saya akan memfokuskan ke analisis instruksional supaya penentuan tujuan pembelajaran yang benar. Kemudian kita UAS untuk pertemuan minggu berikut. Itu ya. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya pada siang hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Jangan lupa untuk presensi ya. DOJW. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.